ingin mencari kebenaran, carilah di dalam Alkitab. Yang berikutnya lagi, Alkitab itu berisi juga penghiburan. Oke. Nah, yang lainnya lagi, di dalam Alkitab juga kita akan temukan kekuatan. Selain itu, Alkitab juga memberikan jawaban untuk semua masalah-masalah kita. Maaf, suara saya agak serak karena habis batuk. Dan khususnya bagi saya sendiri, ketika kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa di dalam Alkitab itu ada kisah mengenai kita sendiri, bahwa kita itu sebetulnya adalah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan citra Allah. Tapi karena dosa, akhirnya kita menjadi hitam seperti kain sutra ini. Okay? Tapi Allah begitu kasih, Allah mengirimkan putranya yang adalah Tuhan sendiri ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita tebus, maka kita akan menjadi putih kembali seperti begini. Walaupun dosa merah emisi akan diputihkan seputih salju, walaupun merah kain kesumba akan diputihkan seputih bulu domba. Nah, kalau kita sudah disucikan, kita akan hidup baru. Yang lama telah mati, yang baru telah lahir. Dan kemudian kita akan hidup sesuai dengan kain yang warna hijau. Kalau kita telah bertumbuh, maka hidup kita akan menjadi berwarna-warni seperti begini. Oke? Untuk nanti kemudian satu saat kelak kita boleh bertemu dengan Bapa dalam kemuliaan di surga. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu, khususnya bagi saya sendiri, Alkitab ini adalah the book of life, buku kehidupan. Oke? Buku kehidupan, walaupun di sana banyak mengatakan bahwa Alkitab itu kosong, Alkitab itu gak ada apa-apanya. Tapi bagi kita yang mengenal mengenai firman Tuhan, Alkitab itu banyak membawa makna. Barang siapa yang kegemarannya akan firman Tuhan, maka hidupnya bagaikan pohon di tepi aliran air, yang tidak akan pernah kering daunnya dan akan berbuah pada musimnya. Mungkin izinkan saya minum sebentar, Bapak ya. Suara saya habis. Oke. Iya, terima kasih. Lumayan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mengenal dengan firman Tuhan, kita sudah diubahkan hidup kita, maka kita juga harus mulai kita harus bertumbuh seperti begini. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Seperti begini. Menjadi besar, untuk kemudian kita akan membawa manfaat yang lebih besar lagi. Memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan bagi dunia. Terima kasih. Minum lagi suaranya habis. Aduh, pusing. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, kita sekarang tema hari ini adalah utuslah aku, inilah aku, utuslah aku. Kita diminta untuk melayani. Betul Bapak dan Ibu? Betul. Tapi pelayanan itu kadang ketika diucapkan gampang. Tapi ketika sampai ke kita yang diminta untuk melayani, kita akan merasa berat. Kenapa? Karena seringkali dalam pelayanan kita harus berkorban. Banyak sekali yang harus kita korbankan. Kita berkorban materi, kita berkorban waktu, kita berkorban kesenangan. Di sini ada 3 sapu tangan yang menggambarkan ini adalah materi. Ketika kita mau melakukan pelayanan, kita mengorbankan materi ini. Masukkan ke dalam sini. Dan kemudian
Kita juga mengorbankan waktu kita. Oke? Waktu yang harusnya kita bisa santai, kita bisa tidur, kita korbankan kemari. Kemudian kesenangan-kesenangan juga kita korbankan. Biasanya kita senang mancing, kita senang golf, kita korbankan juga. Dan setelah kita korbankan semua, kemana sih ini semuanya? Ada yang mengatakan, semuanya nggak tahu lah, semuanya hilang begitu aja. Waktu, uang, dan semuanya telah kita korbankan, semuanya hilang. Tapi apakah betul seperti begitu Bapak dan Ibu? Apakah betul yang kita korbankan itu semuanya hilang begitu saja? Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan mengembalikan semuanya. Baik uang, waktu, dan kesenangan yang kita korbankan, Tuhan kembalikan lagi seperti begini. Terima kasih. Mungkin lampunya dinyalain aja semua, boleh? Nah, kalau ini saya bermain sendiri, gimana kalau sekarang saya minta tolong satu leader? Dr. Loren, boleh pilihkan saya satu orang leader? Bapak, selamat malam. Boleh tahu siapa namanya? JTC. Pak JTC. Wow. Boleh tahu singkatannya JTC, Pak? John Thomas Chong. John Thomas Chong, Bapak seorang leader. Oh ya. Ya, oke. Dan kita hanya santai Pak ya. Bro JTC, nggak usah tegang, santai aja. Walaupun saya suaranya serak, tapi saya akan mencoba untuk kita santai aja. Di sini saya punya kartu-kartu yang berbeda-beda warnanya. Oke, Bro JTC, ya kartunya berbeda-beda semua. Tapi kartu ini masing-masing ada pasangannya. Dan saya bagi dua seperti itu. Ini kartu putih sebagai pembatasnya. Saya akan berikan ke istri saya. Oke. Bro JTC, ada dua tumpukan kartu. Anda sebagai leader, Anda boleh memilih yang ini atau yang itu. Silakan. Yang ini, yang kanan. Tolong Anda pegang, menghadap ke bawah seperti begini. Nah, Bro JTC, tugas Anda dan saya simple. Kita hanya mengeja, mengeja dengan menggunakan kartu ini. Di kartu yang dipegang oleh istri saya ada kalimat yang mengatakan utuslah dalam kasih. Ada empat kata. Kata pertama adalah utus, kata kedua adalah lah, kata ketiga adalah dalam, kata keempat adalah kasih. Kita mengeja dari kata utus. Untuk U yang pertama, yang mau mengeja Bro JTC atau saya? Silakan. No. Anda yang menentukan karena Anda yang leader. Ya, Anda utus. O. Kalau O, Anda ambil kartu paling atas, letakkan ke bawah. O. Oke, yang T, Anda atau saya? T-nya? Saya. Oke, silakan. U-nya? Saya. Oh, oke. S-nya? Ada. Oh, S-nya saya ambil satu, ya. Nah, Anda sebagai leader, saya sebagai pengikut. Kita telah mengeja utus. Sekarang kita ambil kartu paling atas, Bro. Diperlihatkan kepada penonton apa kartunya? Silakan. Kartunya apa? Tolong dilihat. Oh, ternyata kartunya match, kartunya hitam. Dan di sini ada kalimatnya, tolong dibacakan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih kesetia. Bro JTC. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Yes. Oke. Kartunya match. Padahal Anda yang memilih utus tadi, Anda 3 kali malah spellnya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak kata yang kedua, lah. Siapa yang akan mengeja L pertama, Anda atau saya? Saya. Silakan. L, ambil satu kartu. A-nya? Saya. Oh, silakan. H-nya? Ada. Oh, saya ambil.
Sudah cukup? Kita ambil lagi kartu paling atas dan kita perlihatkan kepada penonton. Oh, lagi. Tolong dibacakan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Oke? Bro CTC 2 kali Anda sebagai leader membuktikan bahwa apa yang Anda putuskan benar adanya. Sekarang kali yang ketiga, moga-moga apa yang Anda putuskan jangan salah. Kita akan mengeja kata dalam. D-nya siapa yang akan eja? Saya. D. A-nya? Saya belum boleh. No. Sekarang D-nya. D. D saya. A-nya siapa? Anda. Saya lagi. Oke. A. L-nya? Anda. Wow. A-nya? Anda. Saya lagi. M-nya? Anda lagi. Beneran? Kan saya belum putus. Oke. Apakah Bro CTC tetap menjadi leader yang bagus? Silakan ambil kartu paling atas. Wow, ternyata masih sama lagi. Kartunya putih match dan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Oke. Sekarang kata yang terakhir, yaitu kasih. No, jangan intip-intip. Kata kasih. Kasih pertama siapa yang akan mengeja? Bro atau saya? Saya. K. A? Silakan. S? Oh, oke. I? Silakan. H? Oh, silakan. Sudah ya? Kita ambil lagi. Diperlihatkan. Dan ternyata match lagi. Kartunya apa, bro? Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Korintus. Oke? Nah, yang terakhir pasti akan match juga. Silakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terima kasih. Bro CTC sekali lagi membuktikan bahwa beliau adalah leader yang baik dan apa yang diputuskan oleh leader mengikuti hasilnya Josh. Oke? Nah, bagi teman-teman semua yang di sini, ini tadi sebuah ilustrasi bahwa apapun yang diputuskan oleh leader kita bisa Bro CTC. Tapi leader di atas leader adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus selalu mengikuti leader kita. Apapun yang leader kita inginkan kita lakukan. Kita hanya yes and amin lakukan. Hasilnya pasti akan bagus. Oke? Nah, kesempatan berikutnya saya minta Pak Sutri. Tolong Dr. Lauren berikan saya pasangan suami istri. Waktunya masih cukup atau udah harus masih? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Perkenalkan dengan siapa? Ibu Lisa, Bro Tirta. Oke, Lisa dan Tirta, silakan. Satu di kiri, satu di kanan. Oke, baik. Nah, Bro Tirta dan Sis Lisa. Di sini saya punya utas tali warna hitam, oke? Dan ada 3 klip berbeda warna, klip warna biru, klip warna hijau, klip warna merah. Merah menggambarkan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, biru menggambarkan bahwa hidup kita telah dirubahkan, dan hijau menggambarkan bahwa hidup itu telah tubuh. Saya hanya meminta Bro Tirta untuk memasangkan klipnya ini di 3 tempat di utas tali ini secara berbeda, secara acak. Misalnya mau dipilih saat seperti begini boleh, ya, atau posisinya mau dirubah silakan, oke? Nah, silakan Bro Tirta pegang dulu talinya dan juga klipnya. Nah, sementara untuk Sis Liksa, saya juga punya seutas tali yang lain.
Silakan dipegang. Dan di sini juga ada 3 yang berbeda warna. Oke, nanti tugas Anda juga sama memasangkan klipnya tempat. Oke. Saya nggak tahu sekarang ini kita menghadap kemana? Menghadap utara, selatan, atau kemana? Ada yang tahu mungkin? Utara. Kalau begitu baratnya mana, Pak? Barat sebelah sana. Berarti sana timur. Oke. Sekarang Bro Terta tolong menghadap ke timur. Lisa menghadap ke barat. Dan pada hitungan 3, saya akan meminta Anda berdua untuk memasangkan klipnya. Siap? Dilepas dulu klipnya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Silakan dipasangkan klipnya. Kalau sudah, katakan sudah. Silakan berbalik dan kita lihat hasilnya apakah sama? Wow! Hijau, merah, biru. Hijau, biru, merah. Kenapa berbeda? Bro dan sis sudah pernah ikut kan? Dokter Loren, kenapa hasilnya berbeda begini? Hah? Katanya kalau suami istri harus saja sekata. Bukan? Apa yang dipikirkan suami istri harusnya tahu. Karena biasanya 2 otak, 1 pikiran, 2 jantung, 1 getaran, 2 hati, 1 denyutan. Kata Dokter Loren. Tapi ternyata bahwa ini berbeda, kenapa? Mungkin waktu ikut kan salah dulu. Ada yang tahu kenapa masalahnya salah? Masalahnya salah kenapa? Karena ketika tadi saya minta Anda menghadap ke timur, Anda menghadap ke barat, kenapa jadi balik-balikan? Kenapa kan jadi bertolak belakang gitu? Oke, sekarang begini. Sekarang posisi sana apa? Timur. Anda menghadap ke timur. Oke? Sis Lisa, tolong jalan kemari. Anda sekarang menghadap ke barat. Ada hadapan bukan? Nah, kenapa suami istri kalau entah menghadap ke barat dan ke timur harus bertolak belakang begini? Kenapa nggak depan-depan begini? Ini pikirnya maksudku mungkin salah dengar gitu. Seandainya tadi Anda berhadapan-hadapan, pasti akan sama bukan? Iya. Nah, sekarang nah, jadi nanti di kesempatan yang lain, suami istri tolong jangan sedangnya bertolak belakang, tapi harusnya saling berhadapan terus. Pandanglah selalu suami dan istri kamu. Dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Oke, amin. Sekarang, sebentar. Anda memilih warna hijau di paling atas, apakah memang warna hijau yang disukai? Enggak. Kalau Lisa, warna hijau disukai? Enggak juga. Wow. Tapi kenapa diletakkan di prioritas paling atas? Oke, kalau begitu warna biru dipasangkan di bawah. Apakah warna biru memang warna yang tidak disukai? Enggak juga. Jadi alasannya apa tadi dia meletakkan warna hijau, merah, dan biru? Oh, hanya iseng aja meletakkan begini. Oke. Kalau Lisa, hanya iseng juga. Oke. Nah, bro dan sis, kalau misalnya ke restoran, biasanya siapa yang pilih minum? Anda atau dia? Anda. Terus beliau ngikut aja atau gimana? Pernah protes nggak? Nggak pernah protes. Kenapa kok dia nggak pernah milih minum? Oh, dia bilangnya terserah cuek gitu aja, cincai gitu aja ya? Oke. Oh gitu, oke. Ya, saya sudah mendapatkan sesuatu dari pembicaraan singkat ini. Sekarang kita melakukan eksperimen lagi. Tolong bro dan sis, Anda tetap pegang, dilepasin dulu klipnya. Iya. Saya akan mencoba sekali lagi, tapi tolong Anda berdua kerjasama, dan saya yang akan memprediksi. Oke? Saya akan memprediksi kira-kira kalau Anda berdua saya minta untuk meletakkan klipnya,
susunan apa nanti yang akan dipilih. Anda boleh rundingan dulu, sementara saya siapkan prediksi saya dulu, oke? Jangan diintip. Oke, sebentar saya akan siapkan. Nah, oke, saya sudah siapkan. Sekarang bro sudah rundingkan juga. Oke, sudah diklipkan sekarang. Tolong diklipkan masing-masing dan diperlihatkan kepada penonton susunan gimana? Merah, biru, hijau. Oh, sekarang berubah susunannya. Merah, biru, hijau. Yakin? Merah mau di atas atau hijau mau di atas? Merah mau di atas. Oke. Sekarang saya akan perlihatkan prediksi saya apakah match dengan itu atau tidak. Sebentar ya. Merah, merah, biru, dan hijau. Merah, biru, dan hijau. Nah, kenapa sekarang saya bisa match? Karena tadi sebelumnya saya telah bertanya kepada Anda. Saya menanyakan warna apa yang Anda suka, merah, biru, dan lain sebagainya. Kenapa waktu makan ada yang tidak milih menu, ibu yang milih menu. Dari pertanyaan tadi saya dapat menyimpulkan bahwa kalau saya minta Anda untuk meletakkan itu susunannya kira-kira akan seperti begini. Nah, inilah gunanya komunikasi. Di antara suami istri harus sering komunikasi supaya kita mengetahui apa yang dimauin istri, apa yang dimauin oleh suami. Oke? Terima kasih bro, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Nah, waktunya masih cukup nggak? Saya sebetulnya senang sekali untuk terus hadir di sini menghibur Bapak dan Ibu semua, tapi saya khawatir kalau saya lama-lama di sini nanti waktu juga akan memisahkan kita. Nah, sebelum saya akhirin permainannya, saya di sini hanya ingin memperlihatkan sesuatu ilustrasi. Bahwa tema hari ini adalah inilah aku, utuslah aku. Sebuah tema yang bagus, sebuah kalimat yang indah, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena ketika kita yang diutus, giliran kita yang diutus, kita itu kemudian timbul masalah. Kita kemudian mengatakan, kok saya sih? Saya itu nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya kemampuan, saya orang biasa. Sehingga akhirnya kita menolak utusan tersebut. Kita lupa bahwa ketika Musa diutus, Musa pun tidak pandai bicara. Tapi oleh Tuhan, Musa akhirnya dimampukan sehingga Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Begitu juga ketika Tuhan mengutus Daud. Daud hanya seorang anak kecil yang bahkan orang tuanya sendiri lupa kalau dia punya anak Daud. Tapi Daud dengan senjata katapel, dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Kita seringkali dalam hidup itu merasa bahwa hidup kita itu bagaikan gelas susu yang kecil seperti begini. Kalau gelasnya kecil seperti begini, apakah mampu untuk memenuhi gelas yang lebih besar? Ternyata bisa memenuhi gelas yang lebih besar. Dan ketika gelas yang lebih besar ini mampu juga untuk memenuhi gelas yang lebih besar. Dan gelas yang ini pun bisa memenuhi gelas yang lebih besar lagi. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan kita dari gelas yang sangat kecil ini akhirnya bisa memenuhi gelas yang lebih besar. Dan gelas yang lebih besar ini pun sanggup memenuhi gelas-gelas ini semuanya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sulap gospel yang bisa saya sharingkan kepada Bapak dan Ibu malam hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Terima kasih.